saya mungkin sedikit nak berkongsian berkenaan dengan Syiah ni, tentang dari sudut membuat muamalat dengan mereka-mereka daripada Syiah ni. Apatah lagi bila ia berkaitan dengan makanan, dibimbangi apa yang dipasarkan itu sesuatu yang tidak baik dari sudut kandungan. Sebab saya ada seorang sahabat daripada New Zealand, belajar di Australia. Dia cerita tentang pengalaman dia bersama dengan seorang Syiah. Pada suatu hari, sebelum dia balik belajar ke tanah air masing-masing, sahabat itu datang. Dia kata dia dah kembali kepada Ahli Sunnah dan dia nak minta maaf sepanjang dia berada serumah ni. Setiap kali dia buat air, dia kata patutlah rajin buat air, dia akan campur dengan air kencing air tu. Dan sahabat dia Ahli Sunnah tu, dia Syiah, masa dia Syiah tu, aku campur kat air kencing aku tu jadi perisa ya. Rasa dia tak cakap lah rasa apa. Jadi banyaklah dia yang dicampurkan kekotoran dalam makanan-makanan kita. Jadi dia nasihatkan sampai satu tahap bahawa Syiah ni apa jua benda yang boleh memudaratkan Ahli Sunnah, dia akan cuba untuk ambil peluang. Dan juga tadi kita ada sebut, kita tak payah sebut banyak kali nama Zamiah ni, nanti dapat tokoh Umat Hijrah pula. Ustaz ada nama? Ya, tentang masalah termasuk akidah Syiah Rafidah adalah idza ahli sunnah. Idza itu menyakiti, membuat dia mudarat. Hal ini pernah saya alami sendiri ketika kami mengadakan acara haflat takhrij, haflatut takharruj di Hadiqah. Kami dulu alumni atau bekas pelajar Fakultas Hadis di tahun 2002, kami mengadakan reuni di Hadiqah. Waktu itu di taman ya, di taman. Hadiqah itu bahasa Arab, di taman kebun kurma gitu ya. Di salah satu ujung kota Madinah. Pada waktu pembicaranya yang berkhutbah pada waktu itu Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Waktu itu juga terjadi satu kejadian yang luar biasa. Ternyata pemilik daripada nasi mandi, restoran nasi mandi itu Syiah dari Awali, ya kan? Kejadian gini, waktu itu kawan saya Muhammad Ad-Duwaisan itu ketika selesai makan dengan hidangan satu nampan tuh, satu orang punya satu kambing, ya kan, tiga orang lagi satu kambing lagi, makanya akan gemuk-gemuk posturnya orang Arab, ya kan. Kemudian setelah itu kawan saya ini Kuwaiti, dia pergi ke toilet belakang, dia menemukan yakni ada beberapa makanan nampan-nampan yang besar belum dihidangkan, maaf, itu yubsaq alaih, diludahi gitu. Jadi makanan itu diludahi gitu. Tahu kawan saya ini, kenapa sahabat saya ini, kenapa diludahi? Terjadilah pertengkaran yang luar biasa dengan orang Awali ini, orang Saudi Madinah, tapi dia di Awali, dan kita tahu bahasanya orang sana banyak Syiah. Akhirnya ditangkap, kemudian sampai diadili di mahkamah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah mereka mengatakan bahwasanya idza ahlus sunnah adalah bagian daripada agama mereka. Ini satu. Kemudian salah satu cerita mungkin yang pernah dikisahkan oleh guru kami Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, ini kisah yakni penuh keajaiban. Yakni dulu diceritakan oleh orang tua mereka, kakek nenek mereka, yakni ada seorang yang melaknat Abu Bakar dan Umar. Maka karena saking marahnya, saking geremnya ini orang, akhirnya terjadilah baku hantam sampai akhirnya orang tadi mati terbunuh ya, atau terbunuh mati karena berantem, karena berkelahi. Kemudian masuklah permasalahan itu dalam mahkamah. Kemudian dikatakan sama Syekh, apa yang terjadi ketika diadili dan sebagainya? Kenapa kamu bunuh? Saya tidak pernah membunuh. Saya membunuh babi. Maaf, babi tadi kan. Saya membunuh babi. Akhirnya untuk apa betul terjadi kamu membunuh babi? Saya membunuh babi dengan yakin. Orang ini mengatakan bahasanya orang yang telah menghina Abu Bakar Umar, Allah akan masak, Allah akan rubah wajahnya itu, dengan keyakinan dia. Akhirnya digalilah kuburannya, ternyata diketemukan memang di dalamnya adalah babi.
Ini adalah cerita dari guru kami terhadap mereka yang menghina ya Syiah yang ada di Madinah yang masih berada di sana. Kemudian tentang masalah boleh memilih pemimpin dan tidak. Ketahuilah, jangan pernah memberikan peluang kekuasaan kepemimpinan kepada orang-orang Syiah. Jangan seperti kami. Di Indonesia itu banyak partai, bukan begitu? Ada PAN, ada PDI, ada PKS, ada apa namanya? Ada PAN mana, PAN mene. PAN itu artinya PAN, Partai Amanat Nasional. Ya. Kalau bahasa Tegalnya PAN mana, PAN mene. Aja kayak kue. Sudah diulang, Pak. Iya. Oh tidak bagus ya. Banyak partai di sana. 9 caleg ya, calon anggota legislatif pada waktu itu adalah mereka yang teridentifikasi Syiah Rafidhah. Akhirnya kita bingung, mau milih siapa ini? Ternyata 9-9-nya ini masuk ya menjadi anggota dewan. Akhirnya sudahlah, kondisi tidak bisa kita mengatakan dan kita tidak bisa mendorong. Oleh sebab itu, ketika memang ada seorang calon pemimpin, dia insinyur lah, dia apalah, dia kata dia punya titel banyak sekali, dia adalah Syiah, jauhkanlah dia dari kaum muslimin. Dan seharusnya kaum muslimin bersatu padu untuk menolak hal ini. Karena kalau tidak bersatu padu, penyesalan yang akan didapatkan oleh anak cucunya. Ini bahaya, mungkin strategi bagaimana kita memilih pemimpin. Terima kasih.